Embun pagi membasahi daun-daun jati di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Desa Sumberju yang biasanya tenang, pagi ini diliputi kegelisahan. Hilangnya Pak Karto, kepala desa yang disegani, telah mengguncang kedamaian mereka. Pak Karto dikenal bijaksana dan dermawan, raib tanpa jejak, hanya meninggalkan rumahnya yang kosong dan terkesan buru-buru ditinggalkan. Desas-desus mulai beredar. Banyak yang mengaitkan hilangnya Pak Karto dengan Mbah Suro, seorang perempuan tua yang hidup menyendiri di tepi hutan. Mbah Suro dikenal kaya mendadak, padahal sebelumnya hidup serba kekurangan. Rumahnya yang semula reot kini megah, dipenuhi perabotan mewah yang tak lazim di desa sederhana itu. Bisikan tentang pesugihan mulai bergema di antara warga. Konon, Mbah Suro menjalin perjanjian dengan ular raksasa yang menghuni gua di dalam hutan. Jaka, seorang pemuda pemberani dan cucu dari seorang dukun desa, tak percaya begitu saja. Ia memutuskan untuk menyelidiki. Ia memiliki sedikit ilmu leluhur tentang hal-hal gaib, warisan dari kakeknya. Bersama dengan beberapa pemuda desa lainnya, Jaka mulai mengintai rumah Mbah Suro. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, mereka melihatnya. Mbah Suro melakukan ritual di sebuah ruangan tersembunyi di rumahnya. Ruangan itu dipenuhi aroma kemenyan dan rempah-rempah yang menyengat. Di tengah ruangan, terdapat sebuah wadah besar berisi cairan hitam pekat. Dari dalam wadah itu, muncul seekor ular hitam raksasa, bersisik mengkilap dan bermata merah menyala. Ular itu tampak begitu besar, hampir memenuhi ruangan. Jaka dan teman-temannya terpaku. Mereka menyaksikan Mbah Suro berlutut di hadapan ular itu, membacakan mantra-mantra kuno. Ular itu melilit tubuh Mbah Suro, menyerap energinya. Tubuh Mbah Suro tampak semakin kurus dan lemah, namun wajahnya memancarkan ekspresi puas yang mengerikan. Setelah ritual selesai, ular itu kembali ke dalam wadah dan Mbah Suro pingsan. Jaka dan teman-temannya menyadari betapa mengerikannya pesugihan itu. Mereka harus menghentikan Mbah Suro sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Jaka kembali ke desa, berunding dengan sesepuh desa dan Ki Ageng, seorang dukun yang lebih berpengalaman. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penangkal, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur. Mereka juga mencari tahu keberadaan Pak Karto. Setelah beberapa hari berpuasa dan berdoa, Jaka dan Ki Ageng pergi ke hutan. Mereka mengikuti jejak Mbah Suro dan menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, mereka menemukan Pak Karto, terkurung dalam sebuah sangkar dari kayu jati tua. Pak Karto tampak lemah dan ketakutan, namun masih hidup. Ternyata, Pak Karto bukanlah korban pesugihan, melainkan dipaksa Mbah Suro untuk menjadi perantara dalam ritualnya. Mbah Suro membutuhkan seseorang yang memiliki aura positif untuk memperkuat ritualnya. Pak Karto, dengan kebaikan hatinya, menjadi korban yang ideal. Dengan bantuan Ki Ageng, Jaka berhasil membebaskan Pak Karto. Mereka kemudian melakukan ritual untuk melemahkan kekuatan Mbah Suro dan ular hitamnya. Ritual itu berlangsung hingga fajar menyingsing. Mbah Suro akhirnya ditangkap dan kekayaannya disita. Desa Sumberjo kembali tenang. Namun kisah pesugihan ular hitam di Gunung Wilis tetap menjadi legenda yang mengingatkan warga akan bahaya keserakahan dan kejahatan. Kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hidup berdampingan dengan alam dengan penuh rasa hormat.